manusia tangguh sama dengan pribadi tangguh ditambah dengan finansial tangguh. Manusia tangguh harus memiliki pribadi yang tangguh dan finansial yang tangguh. Finansial tangguh itu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dia cenderung positif. Maka semakin positif kepribadian dia itu, maka semakin tangguhlah kepribadian dia. Tetapi pribadi tangguh itu sendiri tidak cukup. Kita memerlukan finansial yang tangguh juga. Kenapa? Karena kalau hanya pribadi saja, bagaimana kita memaintain kehidupan kita sehari-hari untuk membiayai rumah tangga, pendidikan, dan hal-hal yang lain misalnya. Jadi kita memerlukan finansial tangguh. Nah, kemudian kalau hanya finansial tangguh saja yang kita kuat, kepribadian kita lemah, maka itu tidak baik juga. Maka kedua hal ini sangat diperlukan oleh setiap orang, siapapun dia, untuk menjadikan dirinya menjadi manusia tangguh. Jadi kedua ini adalah merupakan prasyarat untuk menjadi manusia tangguh. Jadi pribadi yang tangguh, finansial yang tangguh. Jadi keduanya Anda harus memilikinya. Banyak orang berpandangan seperti ini, ngapain kita perlu uang? Yang penting kan pribadi kita bagus. Atau sebaliknya, kita butuh uang, gak perlu kepribadian yang bagus. Saya kira ini pendapat yang keliru. Anda membutuhkan kedua-duanya. Pribadi oke, finansial juga oke. Agar kamu itu tidak tergantung kepada orang lain. Nah, untuk mengimplementasikan dari konsep KKB ini, maka kita membutuhkan KKB model. KKB model itu adalah pengembangan dari manusia tangguh itu ini target utama kita. Jadi bagaimana kita bisa menjadi manusia tangguh? Maka semakin bisa kita mengatasi masalah, maka semakin tangguhlah kita. Dengan apa kita atasi masalah itu? Tentu dengan ide gagasan. Nah ini dalam keseharian kita memerlukan ide gagasan. Semakin bisa kita atasi masalah dengan ide gagasan, maka semakin tangguhlah kita. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, agar bisa kita mengatasi dengan ide gagasan ini, kita terlebih dahulu kita mengetahui dulu potensi dari diri kita itu. Ternyata dalam diri kita sejak dari sononya itu kita memiliki tarikan energi. Nah, ini ada tarikan energi di sebelah sini, positif atau negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau kita semua, kita sudah dari sononya sudah dibekali dengan tarikan ini, tarikan energi positif dan negatif. Nah, tinggal lagi kita mengembangkan yang mana, apakah positif apa negatif. Nah, kamu bisa cek ya diri kamu ya, apakah kamu tuh mudah ke arah negatif atau kamu tuh senantiasa cenderung atau berkomitmen kepada positif. Nah, itu kamu bisa menilai diri kamu sendiri. Nah, agar ini bisa kita perkuat, bisa memanage atau memaintain tarikan energi ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan hidup. Tujuan hidup, ya tentu tujuan hidup kita, semua orang mungkin ya sudah mendefinisikan atau mempersepsikan sesuai dengan mereka itu sendiri, bahwa tujuan hidupnya adalah katakan misalnya begini, atau yang itu mengatakan begitu gitu. Jadi bisa aja tujuan hidup itu berbeda. Tapi sebenarnya setiap orang menginginkan tujuan hidupnya itu adalah lebih baik atau menjadi baik. Jadi pastilah itu. Buktinya ya, orang tuh memiliki tujuan hidupnya baik, misalkan orang penjahat atau seorang ayah atau ibu penjahat sekalipun, dia menginginkan anaknya tetap baik. Karena selalu dia berusaha, janganlah seperti aku ingin keturunan anak-anak aku itu jauh lebih baik daripada saya. Jadi artinya apa? Tujuan hidup itu adalah untuk kebaikan. Jadi bukan yang buruk, meskipun kita sendiri atau seseorang itu melakukan yang buruk, tapi sebenarnya dia menginginkan yang baik. Nah, untuk bisa kita memaintain ini tujuan hidup ini, kita harus tahu dulu pada hakikatnya, ini hakikat ya.
siapapun dia, dimanapun dia adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan ini seringkali kita mengejas bahwa kita adalah lebih mulia, orang lain lebih buruk, atau sebaliknya dia lebih mulia, kita lebih lemah gitu. Bisa-bisa aja, tapi yang jelas pada hakikatnya kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Cuman hanya saja keberuntungan yang mungkin tidak berpihak kepada seseorang ataupun kita lebih baik dari mereka atau kita justru lebih baik dari mereka, itu saja. Yaitu disebabkan ada beberapa hal, mungkin kamu memiliki pengetahuan, pendidikan yang tinggi, terus keuangan juga tinggi, ya serba berkelebihan lah. Maka seandainya punya kelebihan itu, kita harus komitmen kepada positif, jangan ke negatif. Nah ini hati-hati. Sudah lebih, sudah ilmunya tinggi, kekayaannya hebat, posisinya juga bagus, tapi justru kok komitnya kepada negatif. Ini sangat miris ya. Harusnya itu dia komit kepada positif. Jadi semakin kamu komit kepada positif ini, maka semakin baguslah pribadi kamu itu. Maka disebut dengan pribadi yang tangguh. Jadi di sini teman-teman, sahabat-sahabat, adalah bagaimana kita terus komit dengan positif ini, konsisten kepada positif ini membutuhkan kerja keras. Dan kamu itu harus senantiasa kontrol diri. Jangan kamu sedikit saja sudah ke negatif. Ini bisa kita uji kalau di lapangan saya mudah dan ketahui bahwa itu dia itu positif atau negatif atau rapuh atau kuat pribadinya. Misalnya kita coba berikan seseorang lawan bicara kita itu atau teman kita berikan kesempatan dia ngomong 30 menit. Nah coba diamati, perhatikan baik-baik di menit keberapa dia negatif. Mungkin hanya 2 menit dia positif, sisanya udah negatif semua. Nah bayangkan dengan 30 menit dia memiliki waktu, tapi 28 menit dia gunakan untuk negatif, hanya 2 menit untuk positif. Ini bisa dibayangkan pribadinya adalah sangat lemah atau rapuh. Pastikan Anda tidak seperti itu ya teman-teman. Pastikan Anda terus kalau memang memiliki kemampuan, memiliki ilmu yang lebih, memiliki hal-hal yang lain dan sebagainya, pastikan Anda tuh terus positif. Komitlah kepada positif. Semakin Anda komit kepada positif, maka semakin baiklah kepribadian kamu. Itu yang kita sebut dengan pribadi yang tangguh ya teman-teman. Nah, setelah di sini kita kepada finansial yang tangguh. Finansial yang tangguh itu kita harus memiliki pendapatan. Nah ini opsi ya, salah satu opsi supaya ada pendapatan, kita harus merancang bisnis. Bisnis di samping kita kerja, misalkan yang lain-lain. Nah tujuannya adalah supaya kamu punya uang, punya pekerjaan. Di samping kamu bisa mempekerjakan orang lain, kamu bisa bekerja di situ, juga bisa mempekerjakan orang lain, dan kamu juga bisa memiliki uang. Nah selanjutnya setelah ada ini, nah jangan lupa juga kamu bisa mempertahankannya. Jangan sudah dirancang, lama kemudian ini mati atau kurang berkembang atau justru menggerogoti yang ada. Kamu semakin tidak kuat finansialnya dan kamu harus mampu kembangkan. Nah bila mana kamu sudah bisa merancang dan mempertahankan, inilah yang kita sebut dengan finansial yang tangguh. Jadi kedua hal ini teman-teman, yang FT dan finansial itu menjadikan Anda itu kuat atau menjadikan Anda menjadi manusia tangguh. Jadi setiap ada masalah, ada ide gagasan, baik itu gagasan tadi komitmen kepada positif, kemudian bisa merancang bisnis dan mempertahankannya, maka semakin kuatlah kamu. Ingat ya, manusia itu punya keterbatasan. Pada batasan-batasan tertentu, bisa aja kamu lemah, bisa aja kamu tidak kuat lagi, dan itu manusiawi. Tapi jangan juga hal sepele, misalnya remeh-temeh, Anda sudah negatif, tidak lagi komit kepada positif. Itu ya teman-teman, sekedar KKB model, barangkali ini bisa bermanfaat kepada Anda sendiri. Silakan share kepada teman
bila membutuhkan. Sekian, terima kasih.